jalan-jalan ketemu pas pampres. Jangan lupa beli tisu basah. Hai kalian semua para Youters, selamat datang di acara Bukan Yut Biasa. Shalom guys, balik lagi sama gua Alvin Edi di acara Bukan Yut Biasa. Nah, hari ini BYB udah masuk di episode 3 dan pastinya akan kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Penasaran dong? Penasaran? Nah, kalau di episode pertama kita bahas tentang pentingnya ibadah dan episode kedua kita bahas tentang pentingnya komsel, hari ini spesial banget karena kita akan ngebahas tentang pentingnya doa dan kerinduan. Nah, kalian pasti penasaran banget dong kayak gimana? Nah, sebelum itu, gue tidak akan sendiri, gue akan ditemani oleh narasumber yang spesial banget hari ini. Yuk, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Langsung saja kita sambut Hendy dan Selvi. Halo Hendy, Selvin. Selamat datang di studio Bukan Yut Biasa. Silakan duduk. Nah, Yuters, hari ini gue udah kedatangan Hendy dan Selvin. Yuk langsung aja kita tanya. Nah, sebelum nanya nih, sebelum ke pokok pertanyaan kita, gue pengen nanya dulu kabar kalian gimana sih? Hendy gimana? Baik gak? Baik dong. Selvin? Baik. Terus kalian lagi sibuk apa sih sekarang? Palingan kerja sih. Kerja aja ya, Hendy juga ya? Sama. Kalian makin sibuk gak sih gara-gara pandemi? Sibuk nggak terlalu sih, karena kan WFH juga kan. Malah jadi banyak ya waktu luangnya? Iya, harusnya sih makin lebih banyak ya. Iya. Nah, kita ngomongin soal doa nih ya. Pernah nggak sih kalian berhenti berdoa? Karena gue pribadi, gue mungkin pernah kayak mungkin dalam 1 minggu skip 2 hari nggak doa gitu. Nah, kalau kalian sendiri itu gimana sih? Berhenti berdoa sih nggak berhenti sih sebenarnya. Kalau gue lebih ke males sih. Pernah sempat males berdoa. Palingan kayak gitu. Cuman kalau benar-benar yang berhenti nggak berdoa sama sekali sih enggak sih. Gitu sih. Kalau misalnya dari gue sih, kayaknya kalau misalnya orang berhenti berdoa tuh pasti ada beberapa sebab kan, kayak misalnya kekhawatiran, kekecewaan, terus jenuh, terus ada juga terlalu enjoy dengan hidup. Kalau misalnya gue sih tetap berdoa, cuman ada satu poin di mana kita merasa jenuh banget kali. Karena kalau gue pribadi kan malas, mungkin gue juga sama kali malas. Lebih ke kayak, aduh, misal kita udah mau tidur nih, baru mau doa, terus jadinya males, ngantuk. Iya. Iya nggak sih kayak gitu nggak sih yang kalian rasain juga? Masalah waktu sih. Kadang ya sama sih, gue juga kayak gitu kan. Kadang malesnya tuh karena ngantuk. Aduh udah ngantuk nih gitu. Kayak gitu sih palingan. Tapi kalau yang benar-benar sampai berhenti nggak berdoa sama sekali sih ya, puji Tuhan ya enggak sih. Enggak gitu. sih ya. Nah, berarti ada malas dan jenuh ya. Itu kedua hal yang mungkin jadi masalah dalam berdoa. Nah, apa sih yang menjadi turning back kalian sampai kalian sadar akhirnya kalau gue harus berdoa nih, gue nggak rajin berdoa. Siapa dulu nih? Selvin mungkin, Selvin. Ladies first. Ladies first. Oke. Kalau gue sih turning back supaya muncul kerinduan lagi untuk berdoa itu. Jadi kalau gue ceritain pengalaman gue lah ya. Boleh. Nah jadi tuh dulu itu kan gue belum kenal Tuhan, gitu kan. Belum kenal Tuhan dan ketika gue waktu itu lagi ngalamin down gitu, gue butuh namanya berdoa. Cuman karena waktu itu gue belum kenal Tuhan tuh, gue nggak tahu gitu, gue harus berdoa sama siapa gitu. Gue nggak tahu di situ kayak dan sekarang ketika gue udah mulai males, ya gue selalu ingat itu. Dulu waktu lu mau berdoa lu nggak tahu, lu nggak bisa berdoa karena lu nggak tahu lu harus doa sama siapa. Dan sekarang ketika lu udah di dalam Tuhan ya berdoalah sama Tuhan gitu. Tapi bukan berarti kita berdoa cuman lagi dalam keadaan susah sih menurut gue. Tapi dalam segala kondisi kayak setiap hari lah kita kalau bisa tetap harus berdoa gitu. Dan yang jadi turning back-nya juga doa itu kan kayak bikin kita terkoneksi sama Tuhan. Nah itu sih sebenarnya yang bikin gue selalu inget gitu. Kalau dari Hendy mungkin? Kalau misalnya dari gue sih kurang lebih sama kayak Selvin ya. Kan gue sama Selvin kebetulan juga datang dari keluarga yang bukan Kristen kan. Mungkin poin titik gue merasa jenuh adalah ketika doa gue nggak pernah dikabulkan gitu. Misalkan nih gue lagi berdoa, kan gue
masuk Kristen udah cukup lama gitu, tapi kan orang tua gue nggak kenal itu sama Tuhan kan. Jadi gue tetap berdoa, tapi sampai satu titik gue merasa kayak kenapa ya doa gue nggak dikabulin terus nih. Padahal gue udah terus-terusan berdoa. Tapi saat itu tuh gue sadar gitu, ada yang ngomong ke gue kalau misalnya berdoa itu tuh bukan masalah lu udah mendapatkan dan tetap berdoa gitu. Justru ketika lu belum mendapatkan, jangan pernah berhenti berdoa sih. Seperti itu. Berarti secara garis besar turning back kali ini adalah kesadaran gitu ya, kayak oh gue punya Tuhan nih, gue tahu gue harus berdoa sama siapa gitu. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang sering banget muncul ya tentang berdoa, yang sangat general banget nih. Kenapa sih kita tuh berdoa tapi doa kita tuh kayak nggak dikabulin? Jadi siapa nih? Gua. boleh ganti dari Hendy mungkin. Iya. Kalau misalnya menurut gua, kadang-kadang itu kita waktu berdoa itu tuh jawabannya ada beberapa macam gitu. Misalkan kita diminta untuk menanti, kedua kita dikasih sekarang, atau ketiga kita dibukakan jalan yang lain. Tergantung sih menurut gua kayak gitu. Iya, jadi kayak bisa aja tuh Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi gitu buat kita. Makanya mungkin belum dijawab sih. Tapi kalau misalkan yang tidak dijawab itu, gue pernah, mungkin karena nggak percaya kali ya. Nah, karena gue juga pernah punya pengalaman gitu ketika gue berdoa, tapi tuh kita kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi kayak kita ragu-ragu, bener gak sih yang kita doain ini, kita bener gak sih, kayak ragu-ragu, kayak bimbang gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa doa kita itu nggak dijawab Tuhan, karena kita mungkin kurang percaya gitu, atau kita nggak percaya. Karena gitu kita sih. ragu dan nggak percaya gitu. Iya. Tapi berarti Tuhan tahu dong harusnya yang kita mau. Iya. Bener gak sih? Iya sih, Nah oke, Tuhan tahu yang kita mau. Tapi kenapa kita perlu meminta juga? Ini mungkin menjadi pertanyaan buat para users ya. Kan Tuhan pasti tahu nih, Hendy maunya apa, Selvin maunya apa, gue maunya apa. Tapi kenapa kita perlu meminta ke Tuhan gitu? Kenapa nggak Tuhan ya udah langsung kasih aja? Perlu sih meminta ya, karena kan di Alkitab juga kan bilang kan kalau kita mintalah maka kita akan mendapatkan itu. Kalau menurut gue sih perlu untuk meminta. Mungkin dari Hendy ada Mungkin kalau misalnya tanggapan menurut lain. gua adalah kita harus spesifik sih. Maksud gua ketika lu meminta sesuatu, Tuhan tahu gitu lu butuh itu, tapi lu harus spesifik. Contohnya kalau misalnya lu bilang nih, Tuhan saya mau mendapatkan nilai bagus nih, kok bisa jadi peringkat di kelas gitu. Spesifik. Bagus itu tuh rentangnya banyak gitu, 70 sampai 100. 70 itu menurut lu mungkin gak bagus, tapi menurut orang lain mungkin bagus gitu. Please be spesifik. Terus juga lu juga harus melakukan usahanya gitu. Jangan cuma minta tapi ada usaha juga sih, seperti itu. Tapi tadi menarik sih dari yang Hendy katakan tadi apa, Hen? Menanti. Terus dikasih jawabannya sekarang, atau yang ketiga adalah dibukakan jalan yang lain. Nah itu ada sangkut pautnya juga ya tentang berdoa, kita minta sama Tuhan, benar gak sih? Mungkin kayak Tuhan suruh kita ntar dulu, mungkin kayak ini bukan kebutuhan lu sekarang, benar gak sih kayak gitu? Iya betul. Iya, kalau dari sharing Hendy dan Selvin kan, kalau tadi Hendy tentang kita harus spesifik minta sama Tuhan, entah kita juga menanti, dan mungkin Tuhan memberikan jawaban dengan cara yang berbeda. Dan dari Selvin juga kita harus memang penting banget berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Nah dari kalian pribadi nih, punya nggak sih pengalaman doa kalian itu jawab? Punya sih pasti. Kalau gua sih tadi kan yang gue bilang kan ini kan Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik gitu kan. Jadi kalau gua pengalamannya itu adalah waktu gua cari kerjaan. Dulu jadi gue sempet cari kerja kan, mau pindah kerja segala macam gitu, dan susah banget gitu waktu itu tuh, susah banget cari kerja sampai sampai gue kayak rasanya udah hopeless, kayak gue lamar sana sini terus kayak nggak lolos gitu kan, nggak lolos psikotesnya lah apalah segala macam, pokoknya ada aja gitu loh, nggak lolos gitu. Gue sampai kayak pasrah sih. Terus tapi ya gue tetap, yang gue lakuin ya itu, gue tetap terus berdoa sampai pada akhirnya jadi tuh gue waktu itu pengen masuk di perusahaan besar gitu sih, perusahaan yang gue impikan gitu lah. Nah jadi waktu itu coba iseng-iseng buat apply ya kan. Nah nggak taunya dipanggil, dan gue puji Tuhannya keterima loh di situ gitu loh. Nah itu sih salah satu yang menurut gue doa yang terjawab gitu. Karena gimana ya,
gue lamar di perusahaan yang lain-lain aja tuh nggak keterima, tapi puji Tuhannya yang gue doakan selama ini gue pengen di perusahaan itu dan keterima gitu loh. Itu sih kalau pengalaman doa yang dijawab. Dari ini mungkin Kalau misalnya dari gue sih mungkin flashback waktu beberapa tahun lalu lah, ketika udah selesai SMA. Itu kan biasa kan zaman anak-anak SMA galau dong, antara dia kerja atau mau kuliah. Saat itu gue berpikir akan kuliah gitu. Nah waktu milih untuk kuliah kan pasti kepikiran dong kemana. Gue sih waktu itu gue hanya berpikir untuk masuk ke PTN gitu. Terus gue berusaha dong, ya kan, gue akhirnya ngambil les buat masuk PTN. Singkat cerita di saat yang sama juga bokap gue menyarankan untuk masuk juga ke salah satu universitas swasta lah, intinya kayak gitu. Nah gue juga coba di situ ya sebagai backup plan lah. Akhirnya gue coba dua-duanya itu berjalanan. Terus di yang universitas swasta ini ternyata tuh dia juga sediain beasiswa kan. Gue juga tes di sana beasiswa. Jadi waktu itu gue tes PTN sama tes beasiswa di universitas swasta. Sebenarnya gue itu tidak mengharapkan pilihan yang kedua. Gue mengharapkan pilihan yang pertama, tapi berjalannya waktu, pengumuman, ternyata gue tidak dapat di yang pertama gitu. Terus yang kedua ternyata gue lulus gitu. Yang gue mau bilang adalah ini bukan berarti kalau misalnya Tuhan gak baik gitu. Kalau misalnya gue jalanin setelah itu, kan akhirnya gue masuk ke pilihan kedua ini. Setelah gue jalanin, gue merasa kalau misalnya ternyata benar gitu. Mungkin kalau misalnya saat itu gue ngambil PTN, gue tidak akan mendapatkan opportunity yang di universitas swasta gitu. Mungkin gue akan kesulitan untuk membiayai kuliah gue atau kesulitan buat apapun gitu. Intinya sih saat ini ya, waktu itu mungkin gue kurang bersyukur. Tapi saat ini gue sangat bersyukur sih dengan perjalanan yang Tuhan bawa untuk gue. Gitu sih. begitu pentingnya berdoa ya, dan kita tetap harus berharap sama Tuhan, bener ya? Yeah. Nah terus katanya kan tim doa lagi ada program doa ya, bener ya? Iya. Yang diadakan setiap hari jam 9 malam sampai jam 10 malam. Nah kalian boleh nggak sih jelasin itu apa sih, doa itu seperti apa sih programnya? Boleh dijelasin ke Youters? Mungkin kalau misalnya dari doanya, itu kan tadi udah dijelasin oleh Bung Afin. Kalau misalnya kita ada program doa, itu setiap harinya dari jam 9 sampai jam 10. Nah, jadi teman-teman, kita itu rindu buat teman-teman semuanya bisa sama-sama nih berdoa. Kita kasih setiap harinya ada tema harian, jadi teman-teman bisa berdoa tersebut gitu. Oke. Dan untuk kalian pribadi nih, seberapa penting doa tersebut, program tersebut? Kalau buat gua, pokok doa itu penting sih. Karena gimana ya, kita itu berdoa kan nggak melulu berdoa untuk kehidupan pribadi kita sendiri gitu kan. Ada sangat baik gitu kalau kita juga harus belajar berdoa untuk orang lain. Nah apalagi ini dengan adanya pokok doa ini menurut gue sangat-sangat bagus sih, sangat perlu diadakan. Karena kan salah satu dengan kita berdoa buat orang lain juga, apalagi ini kan berdoa untuk jemaat youth, untuk komunitas youth juga gitu kan. Nah ini juga salah satu bentuk kepedulian kita gitu sih, lewat dari doa-doa kita untuk orang lain gitu sih palingan. Kalau dari Hendy sendiri mungkin? Iya, di masa pandemi ini pastinya setiap orang punya lebih banyak waktu luang lah ya. Contohnya nih, misalnya teman-teman dulunya setiap minggu ke gereja, tapi sekarang ini karena rumah teman-teman jauh, jadinya teman-teman terpaksa harus ibadah di rumah gitu. Mungkin di kesempatan pandemi ini kita juga diajarkan sih, seperti tema tahunannya di gereja kita tentang bertekun. Mungkin kita juga walaupun di rumah kita harus memberikan waktu terbaik kita lah lewat doa itu. Gitu sih. Setuju banget. Gitu. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan para Youters dan gue juga ya. Kayak ini kan programnya adalah dari setiap hari dari jam 9 malam sampai jam 10 malam gitu. Nah gue pribadi kadang gue berdoa nggak jam 9 teng tuh. Jadi gue berdoa jam 9.30 sampai jam 10 mungkin, atau 9.15 sampai 9.25. Nah, apakah benar ya cara berdoa seperti itu ya? Atau memang harus 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 malam? Mungkin ada para users yang masih bingung tentang program doanya. Boleh Enggak sih, jelasin? sebenarnya itu dari jam 9 sampai jam 10 itu range waktunya sih. Nggak harus 1 jam berdoa gitu sih. Mungkin Hendy bisa jelasin lebih.
Detail. Iya betul banget sih. Kalau misalnya teman-teman nih pasti ada yang banyak yang nanya kan, kita harus berdoa sampai 1 jam sih? Ya. Itu nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi yang gue mau luruskan di sini adalah kita kasih waktu teman-teman selama 1 jam itu, teman-teman bebas memilih baik dari jam 9.10, 9.15. Intinya sih nggak sejam sih teman-teman. Intinya teman-teman tinggal memberikan waktu terbaik teman-teman, misalnya di jam berapa, terus teman-teman sempatkan untuk berdoa tentang tema itu gitu. Biar tema itu bukti dari kepedulian kita juga tentang kondisi seperti ini sih, kayak gitu. Wow, keren banget sih. Jadi benar teman-teman, kita harus semakin rajin untuk berdoa, karena ketika kita berdoa kita semakin intim sama Tuhan, kita bisa dengar suaranya Tuhan. Mungkin nggak secara spesifik suara Tuhan, tapi bisa dirasakan lewat hati kita masing-masing. Dan juga poin paling penting adalah kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih buat Hendy dan Selvin buat sharingnya. Terima kasih. Dan teman-teman, nggak cuma Hendy dan Selvin aja yang memberikan sharing hari ini, tapi kita mau juga dengar sharing dari pastor kita, Ko Benny Hira. Shalom Youters, senang bisa menyapa teman-teman Youters walaupun secara online. Hari ini kita akan bahas topik tentang berdoa. Terima kasih kepada Selvin dan Hendy yang tadi sudah memaparkan, berdiskusi dengan Alvin tentang perihal doa. Banyak hal yang kita dapat dari diskusi tersebut, tetapi saya akan coba memberikan sedikit pengertian tentang doa. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya permintaan. Orang salah kaprah, kadang-kala berdoa itu adalah memohon permohonan kepada Tuhan. Betul, di dalam doa ada permohonan, tetapi di dalam doa seperti yang diajarkan doa Bapa kami, itu setidaknya memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketika kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Dan ketiga adalah tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah permohonan. Jadi permohonan adalah termasuk di dalam doa. Tetapi doa bukan hanya isinya permohonan saja, tapi adalah komunikasi, membangun hubungan yang erat kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki doa yang powerful? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh. Kita akan buka dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini kita melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Elia. Elia berdoa dalam 1 Raja-Raja 17 sampai 18. Kalau teman-teman nanti habis ini boleh baca. Elia berdoa ketika ketemu Raja Ahab, tidak akan terjadi hujan atau embun di Israel sampai aku mengatakannya. Itu terjadi 3 tahun 6 bulan dan tidak ada hujan. Dan ketika dalam 1 Raja 18, ketika Elia sudah membinasakan nabi-nabi Baal, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa sama Tuhan, hujan pun turun. Dan dikatakan di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan doanya powerful, doanya didengar. Nah, bagaimana bisa Elia doanya didengar, dan kita pun belajar supaya kita pun sama seperti Elia. Ketika kita berdoa, doa kita dijawab sama Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah kita harus poin pertama kita harus kenal dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Tadi Selvin sudah bilang, dia tadinya tidak tahu harus berdoa dengan siapa, kepada siapa. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, maka Selvin bisa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kenali siapa Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat kita, Dia penolong kita, dan Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang hidup. Kenali Tuhan kita dengan benar. Yang kedua, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi Yakobus berkata, Elia manusia yang sama seperti kita, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus dalam berdoa kita harus memiliki iman. Poin yang kedua, kita harus memiliki iman ketika kita berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan apa yang kita doakan. Iman. Belum ada kenyataan, tidak masalah, tetapi imani.
imani bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Poin yang ketiga, kita harus berdoa dengan tekun. Kolose 4 ayat 2. Di dalam 1 Raja-Raja 18, Elia berdoa sampai 7 kali. Ketika dia berdoa, dia bilang sama bujangnya, coba lihat, ada awan nggak? Tidak ada. Lakukan lagi sampai 7 kali. 7 kali, angka 7 berbicara angka sempurna. Artinya juga kita harus berdoa secara tekun. Belum dijawab Tuhan, berdoa lagi. Tadi Hendy berkata, kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita berdoa 1 bulan belum ada jawaban, berdoa lagi. 2 bulan belum ada jawaban, berdoa lagi. 1 tahun belum ada jawaban, berdoa lagi. 2 tahun belum ada jawaban, berdoa lagi. Tekun berdoa, tekun sampai datang jawaban dari Tuhan. Saya ketika sakit pinggang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Oh itu berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak sembuh. Saya sudah pergi ke dokter di Jakarta, dokter di Singapura. Saya sudah pergi tetapi tidak sembuh-sembuh. Ada teman yang bilang, Ben, pergi ke sini aja ke semacam paranormal, dukun, dejavu. Saya bilang, saya tidak mau. Saya punya Tuhan. Itu Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan saya. Dan saya berdoa terus, berdoa sampai satu waktu Tuhan jamah. Dan sampai sekarang sakit punggung saya tidak ada lagi. Jadi teman-teman harus sungguh-sungguh berdoa dan tekun dalam berdoa. Poin yang keempat adalah kita harus tahu apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka akan dijawab Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kita berdoa tetapi tidak dapat jawaban Tuhan. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Karena kita memuaskan hawa nafsu keinginan kita saja. Kalau doa yang seperti ini, permohonan yang seperti ini, Tuhan tidak akan jawab. Jadi apa yang kita doakan harus sama sesuai dengan kehendak Tuhan. 4 poin saya sudah bagikan, dan saya berharap teman-teman di Youth juga memiliki doa yang benar. Di dalam doa bukan hanya permintaan, agungkan Tuhan. Minta ampun dosa atas dosa kita, ucapan syukur kita, baru permohonan. Dan doa yang powerful, tadi saya sudah bagikan 4 poin. Yang pertama, kita dalam berdoa harus kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, harus memiliki iman. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh tekun dalam berdoa. Yang keempat, apa yang kita doakan harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di segmen Bukan Games Biasa. Nah, hari spesial banget karena gue akan ngelawan narasumber-narasumber. Nah, pasti penasaran dong melihat mereka nih yang cool banget, yang kayaknya sedikit banget senyumnya. Nah, kita akan lihat apakah mereka akan tetap cool, apakah nanti mereka akan tertawa terbahak-bahak. Kita akan buktikan hari ini. Nah, karena gue akan bermain bersama dengan mereka, gue nggak akan sendiri. Gue akan membawa teman gue, rekan gue untuk membantu acara ini. Mari kita sambut Oli. Halo yuter semua, kembali lagi bersama aku Olin, the Game Master. Jadi kali ini aku akan menantang Cici Koko untuk bermain di challenge Try Not to Laugh. Jadi aku udah siapin beberapa video yang dibantu bersama para kru. Boleh say hello dulu dong krunya. Jadi cara mainnya tuh gampang banget, yaitu aku akan kasih video dan Cici Koko di sini harus tahan ketawa. Dan siapa yang ketawa duluan, artinya dia yang kalah. Oke teman-teman, mari kita mulai gamenya. Oke teman-teman, bagi siapa yang ketawa duluan, maka poinnya itu akan diberikan ke tim lawan. Jadi di permainan ini akan ada 2 tim, yaitu tim host dan tim narasumber. Jadi tim narasumber ada Ci Salvin dengan Ko Hendy, dan tim host ada Ko Afin. Ko Afin sendiri aja nggak ditemenin. Iya nih. Oke teman-teman, mari kita tonton video yang pertama.
ini sempet kritikin diri gue sendiri biar kalian ketawa tau. Hebat loh. Kok kalian bisa sih, aku aja ketawa ngakak. Ya dong. Oke, kita mulai ke video yang kedua. Gak ada yang aku gak tahu, bukan di dalam banget. Salah game Udah kan? Gak habis ngapain? Itu kenapa temen gue? Pengalaman dulu. Koko tadi ketawa ya? Enggak. Wah, Ketawa tuh. Ketawa tuh. Ketawa dia. Enggak ketawa. tutup aja. Berarti poinnya didapatkan oleh tim narasumber. Koko harus ketawa kok biar menang kok. Oke, kita masuk ke video yang terakhir, yaitu video ketiga. Oke, keren banget kalian bisa nahan ketawa. Ada aku di video aja masih kalian gak ketawa. Iya dong. Oke, jadi babak ini dimenangkan oleh tim narasumber. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Jadi di babak selanjutnya itu namanya adalah Receh Battle. Wih. Apa tuh? Jadi di Soal sini receh-receh paling jago Hendy kayaknya nih. jadi nanti aku bakal minta dari kalian tuh buat ambil satu gulungan kertas ini dan kalian harus ngereceh dengan kalimat yang ada di sini. Jadi siapa yang berhasil membuat tim lawan ketawa, maka dia bakal dapet poin. Gimana? Ngerti nggak? Paham kan ya? Paham. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai gamesnya. Jadi kita mulai dari tim yang kalah dulu ya. Oke, kakak angkat dong. Oke. Daerah yang ceweknya nggak sabaran. Daerah. Apa ya? Nggak tahu. Cikarang. Nggak mau entar, maunya Cikarang. Kok ketawa? Ketawa Hen. Oke, berarti Kak Amin berhasil. Cikarang. Tapi bingung. Oke, jadi di soal pertama ini dimenangkan oleh Ko Afif. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi kalau misalkan yang kasih pertanyaan juga ketawa, artinya dia juga udah kalah. Maka akan langsung dilempar ke tim lawan. Harus serius ya mukanya berarti. Serius. Hari yang paling jauh. Susah, Fe. Susah. Nggak tahu. Yakin. Jumat. Kan zoom in terus Jumat. Oke, jadi di pertanyaan kali ini nggak ada yang ketawa. Berarti nggak ada yang dapat poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebuah daerah yang kaya akan teh hijau.
Kok lu nggak nanya? Apa? Kok gue gak boleh ketawa nyengir? Lu nggak bisa dari Baru kasih pertanyaan. Mau tahu jawabannya? Apa? Papua New Green Tea. Itu lucu. Kok jawabannya malah ketawa? Kan ini yang lucu harusnya. Kan ini yang harusnya lucu. New green tea apa coba? Kenapa bisa new green tea? lebih nih. Iya. Oh, pintar. Oke, jadi di babak ini untuk pertanyaan ini dimenangkan oleh Kak Alvin. Jadi poinnya itu adalah 200-100. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini jadi. Serius ya, serius. Nggak boleh ketawa, nggak boleh nyengir. Oke. Siapin. Daerah yang paling ngagetin. Nggak tahu. Yakin? Ya ampun. Kalah? Oke, karena dua-duanya ketawa, maka dari kalian mendapatkan poin. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Bahasa Indianya dari bahan-bahan makanan. Gak tau. Tumbar miri jahe. Tumbar miri jahe. Oh. Oke. Tim narsum ini susah banget dilawan ya. Datar banget mukanya. Oke, untuk poin sementara yaitu Kak Afin 3 poin dan Cisafin dan Kak Edi 2 poin. Oke, di sini masih ada 2 pertanyaan. Kalian masih ada kesempatan untuk menang, jadi kalian harus menang. Tadi terakhir siapa ya? Aku ini. Oke, berarti selanjutnya. Nama daerah yang sangat beracun. Nggak tahu. Bagus. Toxic Malaya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Laptop yang bikin pusing. Gak tau. Aduh MacBook. Hebat, gak ada yang ketawa. Oke, di games kali ini dimenangkan oleh kami. Oke, terima kasih Kevin udah undang aku di segmen kali ini. Terima kasih juga Cici Koko dan terima kasih Youters. Aku Olin, aku pamit undur diri. Bye bye. Dadah Kok. Ya, kita udah seru-seruan bareng, ketawa-ketawa bareng, main games bareng, dan akhirnya gue menang juga. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen selanjutnya, segmen yang baru, yang benar-benar ada, yaitu Sabab Kuy. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom anak-anak muda yang diberkati Tuhan, bersyukur banget nih daerah kita sudah kembali menetapkan PSBB transisi, yang artinya gereja kembali dibuka untuk jemaat umum dan akan melaksanakan ibadah sebanyak 2 kali, yaitu ibadah pertama di jam 7 pagi dan ibadah kedua di jam 9.30 pagi di gereja kita GPDI Sahabat Allah. Gereja juga masih menyediakan layanan live streaming melalui YouTube channel GPDI Sahabat Allah untuk teman-teman yang terkendala beribadah secara langsung di gereja. Bagi teman-teman yang ingin beribadah secara langsung, jangan lupa untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ke nomor WhatsApp gereja dengan nomor yang tertera.
Untuk Uters yang rindu memberikan persembahan dapat mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang tertera dengan memberikan keterangan apakah persembahan atau perpuluhan. Yang terakhir, yuk kita sama-sama tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Dan yang paling penting, yuk kita sama-sama tetap bergiat dalam Tuhan dan bergiat dalam doa-doa kita supaya secepatnya kita bisa kembali bersama-sama bertemu satu sama lain di gereja. Cek. Belum nyala ya? Belum nyala belum. Ya udah mulai aja. Yuk. Kembali lagi. Akhirnya kita bertemu di acara Sabib Kuy. Kepanjangannya? Ntar dulu ya. Siap. Nah, jadi Sabib Kuy itu kepanjangannya. Oke, tadi Sabib Kuy apa cuy sih? Sabib cuy. Sabib cuy ya kalau gue Sabib Kuy. Kenapa? Ya, karena kemarin di iklannya begitu. Oh gitu. Iklannya begitu. Nah, kemarin kita ada tanya sama Uters semua. Ini kita ngobrol sama Uters, Ki. Oh iya, oke. Ngobrol sama Uters. Kan kita masih numpang acara nih. Oke. Jadi ngomongnya sama Uters. Masih sama Uters ya? Masih sama Uters. Nah, kemarin kita ada tanya di Instagram. Yang ramai banget jawabannya. Nah, kemarin kita sudah tanya sama Uters. Kira-kira jawabannya dari kepanjangannya Sabib Kuy. Coba dari lu dulu apa? Sabib Kuy dari gua mendadak sih lu. Kasih aja apa aja. Sabtu. Ya itu. Sabtu, Beb Kuy, gitu ya. Salah. Nah, makanya kita mau bacain dulu jawaban dari teman-teman yang kemarin jawab. Wih. Tepuk tangan dulu mana? Nggak apa-apa lu dong, nggak apa-apa. Apa? Yuk, kita lihat di sini ya. Yoi. Belum dicolok ya? Belum. Udah dong. Udah ya. Tapi gue lihatnya di handphone aja. Iya. Berguna sekali. Yuk, ganti dulu ID Yud. Jawab. Nah, dari sekian banyaknya yang jawab, kita cuma memilih 3 jawaban terbaik doang. Oke. 3 jawaban terbaik Dari yang jawab Sabib Kuy itu apa kepanjangannya? Jadi kemarin soalnya tuh kayak gini, kita lihat dulu di monitor. Nah, itu tadi soalnya tuh. Oke. Ya, Tadi sekarang soalnya. kita bacain 3 jawaban terpilih. Yoi. Dari yang pertama nih. Willy Prabowo O. O-nya 2 maksudnya. Prabowo. Ya. Prabowo ya. Ya. Prabowo Willy. Ya, Terus. Santuy bebas. Santuy bebas. Gitu. Salah. Aduh. Coba jawaban yang kedua. Kedua. Sabtu berkenalan bergandengan ketawa-ketawa with you. Wis. Bergandengan lu. Gimana cara gandengannya? Kalau via online gimana? Gini aja. Gandengan. Udah ya. Salah. Yang terakhir. Dibalikin gak sih? Jadi bebas yuk. Gini. Oh bukan. Begini. Tumpah apanya? Iya, mangkok. Iya, tumpah. Tuh. Dibalikinnya berarti begini ya? 1, 2, 3. Bukan guys. Aduh, bercanda terus semua nih. Editor yang benar ya, ntar rapiin ya. Iya. Oke. Nah, jawabannya salah, teman-teman. Apa yang benar? Jadi yang benar itu, Sabib Kuy itu adalah Sabtu bertemu bersama kumpul dengan Uters. Bukannya cuy. Sabib cuy ya? Sabib cuy. Berarti Sabtu bertemu bersama kumpul dengan Uters. Yoi. Enggak, Sabib Kuy yang benar. Cuy salah. Cuy salah. Cuy itu kayak kalau misalkan lagi manggil ya. Iya. Bukan cuy ya. Cuy. Cuy itu nggak enak manggil. Kenapa Masa, cuy. Nanti yang nengok semua lagi. Oh, iya. Benar.
Iya, sip. Ya. Jadi di Sabepkuy hari ini episode pertama kali ya, kita airing ya. Perdana, kita masih numpang di BYB. Kita mau melihat. Sekarang semua udah lihat kan? Udah ya? Udah, kita mau lihat nih, apa sebenarnya tanggapan dari user semua. Kan kita berkumpul bersama nih. Jadi yang tampilin nggak cuma kita doang. Oh gitu. Jadi ada orang-orang lain, kan berkumpul bersama. Oh iya. Kalau karena sekarang pandemi, kumpulnya nggak bisa Sama-sama. jadi kumpulnya via Sabepkuy. Oke. Jadi perhatian nih, teman-teman yang mau ngumpul, Sabepkuy aja. Nanti itu tagline terakhir ya. Oke. Ngumpul, Sabepkuy aja. Oke. Gitu. Ngumpul Ya. sampai ke- Jadi hari ini kita mau lihat apa tanggapan dari teman-teman tentang BYB. Langsung saja kita tonton video berikut ini. Halo Cici, menurut Cici kalau habis nonton BB, satu kata untuk BB apa sih? Luar biasa banget. Wow. Halo Cici, ini pasti udah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa ya? BB sangat memberkati. Terima kasih. Halo Kak, kan saya udah pernah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa sih? BB sangat menyenangkan loh. Wah, terima kasih. Cici udah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa sih? Oke, terima kasih. Halo Koko, Koko pasti udah nonton BB kan? Kira-kira menurut Koko satu kata untuk BB apa sih? Good. Terima kasih. Halo Koko, Koko pasti udah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa sih? Wow! Terima kasih. Halo Koko. Koko pasti udah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa sih? Luar biasa. Terima kasih. Halo Koko, Koko pasti udah nonton BB kan? Kira-kira satu kata untuk BB apa sih? Amazing. Terima kasih. Nah, tadi rekan kita, Olin, nanyain saudari Olin tentang ke anak-anak youth tentang satu kata BYB. Yoi. Jadi kalau lu apa coba dulu? Lu. Satu kata untuk BB. Biasa. Bukan youth biasa. Kalau gue ya. Satu kata buat BYB. B. Apa tuh? Aja. Waduh. Kenapa B aja? Bukan youth biasa aja. Mantap. Nah, tapi itu remind gue nih Ki. Apa? Tentang satu game yang pernah dimainin di BYB episode sebelumnya. Yang episode pertama. Episode pertama. Yang itu waktu itu ada game satu kata yang waktu itu siapa yang main? Kutayut kita. Kita tonton dulu cuplikannya ya. Kita lihat Kita dulu. saksikan. Aku ya? Hana. Tepung. Hana. Tepung. Hana kok tepung? Aneh gak? Aneh. Tapi ada benernya. Apanya yang benar? Nah, misalkan lu jual toko kelontong ya. Iya, oke. Ini nih berarti. Bang. Beli Hana terigu 1 kilo. Tepung terigu dong harusnya. Kan Hana tepung. Oh, iya. Oke. Enggak kayak gitu. Salah. Bercanda, guys. Bercanda ya. A sama dengan B. B belum tentu sama dengan C. Bener nggak yang pinter mat? Bener nih. Niko? Belum tentu kan? Belum tentu. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 2 nggak? Enggak juga. Beda berarti. Beda. Ya, jadi itu sekian aja Dari untuk Sabepkuy hari ini. Betul. Jadi kedepannya kalau misalkan kita mau ngumpul-ngumpul, tadi kepanjangannya apa tuh? Sabtu berkumpul. Salah. Sabtu bertemu Berkumpul bersama bersama. kumpul. Sabtu bertemu bersama dan kumpul dengan Youters. Berarti kalau kumpul, Sabepkuy aja. sekali lagi kumpul. Sabepkuy aja. Dadah, sampai Dadah, jumpa di sampai episode jumpa di episode selanjutnya. Iya, sekarang kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Hendy dan Selvin buat sharingnya, dan juga buat Kobeni buat sharingnya. Untuk kita sama-sama semakin giat dalam berdoa pastinya. Meskipun ada pandemi, itu nggak mengurangi waktu kita untuk Tuhan. Bahkan kita harus semakin banyak waktu untuk datang sama Tuhan. Nah, untuk Youters, jangan lupa buat terus ikutin sosial media kita. Di YouTube kita di GPDI Sahabat Allah. dan di Instagram kita di dan saksikan terus BYB episode-episode selanjutnya. Saya Alvin Edi undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara selanjutnya di Bukan. Guys. Jangan cool dong. Udah ikutan ya.
Sampai jumpa lagi di Bukan Youth Biasa. God bless. Itu dari Hana.